Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 16 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rendah Hati Bukan Rendahan. Rendah hati bukan rendahan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa rendah hati bukanlah rendahan. Rendah hati adalah bagian yang penting sebagaimana yang Tuhan ajarkan dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rendah hati bukanlah rendahan. Sama dengan istilah murah itu tidak sama dengan murahan. Kalau murahan itu berbicara tentang kualitas yang memang buruk. Tetapi kalau murah itu artinya dia memberikan harga dengan tetap kualitas yang sama, dia lebih murah dari yang lain. Dia tidak sengaja mencari keuntungan yang berlebihan. Itulah yang disebut dengan murah. Sahabat seperjalanan, kita sangat suka mencari hal-hal yang murah, tapi yang berkualitas. Sehingga kalau yang murahan kita tidak mau, karena pasti kualitasnya itu rendah. Demikian juga dengan rendah hati. Rendah hati itu bukanlah rendahan. Kalau rendahan itu berarti dia tidak bisa membela diri, dia tidak punya prinsip, dia merasa tidak layak, dia merasa lebih buruk dari orang lain, dia merasa tidak berkualitas, sama dengan murahan. Kehidupan orang yang rendahan dan murahan biasanya memang dia hanya menerima saja nasib, menerima saja keadaan tanpa ada sebuah perjuangan. Dia mudah dikalahkan, dia mudah ditekan, dia mudah diberdayakan. Kemudian dampaknya adalah dia tidak punya semangat, dia tidak memacu diri, dia tidak terus meningkatkan kualitas diri. Belajar pun kemudian menjadi malas. Berjuang pun menjadi hilang perjuangannya. Jangankan terkena badai, terkena angin sepoi-sepoi saja pun dia sudah ketakutan, masuk ke dalam rumah dan berlindung. Tatkala ada orang yang baru melotot saja, mungkin saja melotot dengan banyak alasan, dia sudah ketakutan dan 1 minggu tidak berani keluar rumah. Itu rendahan. Sama dengan murahan. Sahabat seperjalanan, apa yang dimaksud dengan rendah hati? Dan Allah memberikan satu janji. Apa janjinya? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Artinya orang yang rendah hati tidak pernah takut dengan siapapun. Dia tidak pernah takut dengan masalah, tidak pernah takut dengan ancaman. Dia hanya takut akan Tuhan. Sewaktu dia menjadi kaya, dia takut akan Tuhan. Sewaktu dia berhasil, dia takut akan Tuhan. Sewaktu dia mengalami kesuksesan, dia takut akan Tuhan. Sewaktu menerima sanjungan dan ditempatkan diri yang bersangkutan di tempat-tempat terhormat, dia takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati akan takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati tidak akan masuk ke dalam arogansi, kesombongan, dan sifat angkuh yang bisa melekat kepada orang yang tinggi hati. Itu yang disebut dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pun tidak bisa diinjak-injak, karena dia hanya takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada siapapun juga. Sesulit apapun, seberat apapun ancaman, seberat apapun tanggung jawab yang harus ditanggungnya, dia akan berjalan tegap bersama dengan Tuhan. Karena dalam hidupnya dia tidak takut dengan apapun, dia hanya takut dengan Tuhan. Khususnya takut kepada hal-hal yang tidak perlu ditakutkan. Dia hanya takut kepada Tuhan. Dia tahu ada Tuhan di atas segala keberhasilan yang dia miliki, sehingga dia menjadi rendah hati. Dia tahu takut akan Tuhan, apapun bahaya dalam kehidupan, karena takut akan Tuhan, tahu dengan jelas Tuhanlah yang akan membela, menolong, mengangkat di dalam setiap keterpurukan yang ada. Sahabat seperjalanan, jangan mengkonsepkan rendah hati itu menjadi rendah diri atau rendahan. Ada hal-hal yang memang menjadi hak setiap sahabat seperjalanan yang perlu diperjuangkan, maka perjuangkanlah.
Itu adalah rendah hati. Namun setelah memperjuangkannya, jangan merasa bahwa diri lebih baik dari orang lain, diri lebih atas dari orang lain, diri lebih rohani dari orang lain, diri punya kualitas kelas yang lebih tinggi kastanya daripada orang lain. Maka itu adalah tinggi hati. Tetapi orang yang rendah hati tahu dengan jelas. Dan apa ganjaran daripada orang yang rendah hati? Apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan akan mengganjar kerendahan hati dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sahabat seperjalanan, seseorang yang merasa dirinya itu adalah kosong tanpa pertolongan Tuhan, dirinya adalah nihil tanpa anugerah Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kekayaan Tuhan akan berikan, kehormatan Tuhan akan berikan, dan kehidupan Tuhan pun akan berikan. Ini janji kebenaran firman Tuhan buat orang yang akan mendapat ganjaran daripada kerendahan hati yang kaitannya adalah sikap takut akan Tuhan. Sahabat seperjalanan, menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi pribadi yang suka meninggikan diri adalah sifat dasar manusia yang kalau kita tidak hati-hati kita akan terjerumus ke dalamnya. Maka biarlah dengan firman Tuhan saat teduh lewat audio sahabat perjalanan kali ini, mari kita berjuang bersama-sama dan berkata kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepadaku kerendah hatian. Tatkala aku mendapatkan berbagai macam kejayaan, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan, maka tetap aku menyadari tanpa Engkau aku bukan siapa-siapa. Tanpa pertolongan Tuhan, aku bukan apa-apa. Hanya karena pertolongan-Mu, karena hanya penyertaan-Mu, karena hanya kehendak dan perkenanan dari Tuhan, aku ada hari ini. Dengan sikap seperti demikianlah, kita bisa menghormati orang lain dalam kondisi apapun. Sebagaimana Tuhan Yesus menghormati orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang kecil, orang-orang yang terbuang. Mereka-mereka yang dianggap sebagai kelas masyarakat rendah, di tengah-tengah komunitas masyarakat dimanapun berada, ada sebuah penghargaan yang tinggi kepada setiap manusia. Itu orang rendah hati dan tidak pernah menempatkan diri di atas daripada orang lain. Karena yang berhak menilai apakah kita baik, apakah kita buruk, hanya Tuhan, bukan diri kita sendiri. Dan kalau boleh dikatakan tidak ada yang baik, tidak ada orang benar. Di dalam dunia ini semuanya adalah pendosa. Pendosa yang diselamatkan oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Kita ini pendosa. Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang, memohon di dalam doa kita. Selain kita meminta banyak hal dalam hidup ini, mintalah kepada Allah, ya Bapa, ya Kristus, ya Roh Kudus, berikanlah kerendahan hati kepada aku. Sebab firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari sahabat perjalanan menjadi pribadi dan menjadi anak Tuhan yang terus-menerus memiliki karakter ilahi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang membuat kami terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit dengan ragam sakit yang ada. Kami memohon Tuhan jamah sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, ya Tuhan bukakanlah jalan, lapangkanlah jalan, sehingga ada diberikan kelancaran. Buat kami yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat kembali beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.